Oke, semangat untuk kedua para tim untuk bertanding. Bab 74-75. Tiba-tiba istriku cuek. Dewa yang sedang fokus dengan laptop di depannya, tiba-tiba ponsel miliknya berdering. Setelah melihat nama yang menghubunginya, wajah laki-laki yang tadinya merenggut itu sontak tersenyum lebar dan langsung menjawab teleponnya. Halo sayangku, cintaku, istriku yang paling cantik. Aku kangen nih, kamu kesini dong, aku sendiri di sini. Please kamu kesini sayang temani aku, cerocos Dewa dengan suara yang dibuat-buat. Woi, halo. Bukan mendengar suara lembut istrinya, justru ia malah mendengar teriakan yang memekik di telinganya. Sontak Dewa menjauhkan ponselnya dari telinganya dan wajahnya langsung berubah datar tidak seperti tadi. Siapa kamu? Di mana istri saya? Kenapa ponsel istri saya ada di tangan kamu? Cecar Dewa dengan datar. Saya Nessa teman Felisa, maaf saya lancang memakai ponsel Feli. Feli tiba-tiba pingsan di tempat kerja dan sekarang saya sedang membawanya ke rumah sakit Cakrawala. Seketika tubuh Dewa terasa lemas, jantungnya seakan berhenti berdetak, tangannya langsung gemetaran. Apa? Istri saya pingsan. Saya akan segera ke sana. Secepat kilat ia keluar menuju mobilnya yang terparkir, lalu melajukan mobilnya di atas rata-rata menuju rumah sakit Cakrawala, yang lumayan jauh dari perusahaannya. Kamu harus baik-baik saja sayang. Gumam Dewa penuh harap, ia mengemudikan mobilnya dengan cepat, dia sungguh sangat khawatir. Bodohnya dia yang tidak peka dengan kesehatan istrinya, padahal jelas-jelas tadi pagi istrinya itu terlihat pucat. Butuh waktu beberapa jam untuk sampai di rumah sakit Cakrawala, selain jauh Dewa juga terjebak kemacetan yang memang sudah biasa terjadi di ibu kota. Setelah sampai, Dewa segera berlari memasuki rumah sakit. Beruntung dia cepat menemukan ruangan istrinya, setelah bertanya pada resepsionis. Kamu suaminya Feli? Tanya Nessa ketika keluar dari ruang rawat. Feli mendapati seorang laki-laki dengan wajah panik berlari ke arahnya. Felisa sudah sadar setelah ditangani oleh dokter. Feli meminta Nessa dan Mary untuk segera kembali ke agensi, karena ia tahu betul bahwa kedua temannya itu tidak bisa meninggalkan pekerjaannya terlalu lama, apalagi dirinya sudah baik-baik saja. Namun Nessa dan Mary bersikeras untuk tetap menemani Feli sampai suami Feli datang. Mereka mana tega meninggalkan Feli, selain itu mereka tidak ingin Feli kenapa-napa, setelah mendengar berita dari dokter mengenai kondisi Felisa saat ini. Akan tetapi mereka berdua terpaksa harus pergi setelah mendapatkan telepon dari rekannya, yang menyuruh mereka untuk segera kembali ke agensi. Beruntung saat hendak pulang bertepatan dengan Dewa datang, jadi Feli tidak sendirian saat mereka tinggal. Bagaimana keadaan istriku? Tanya Dewa langsung, tidak mau basa-basi. Dia sudah sadar. Jawab Nessa, lalu dia dan Mary segera pamit untuk pergi. Sebelum mereka pergi, Dewa mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah menolong istrinya dan menjaga Feli sebelum dirinya datang. Ceklek. Dewa membuka ruang perawatan istrinya dan langsung menghampiri Feli yang tengah berbaring. Sayang. Feli tersenyum melihat suaminya yang baru saja masuk. Mas, lirih Feli dengan mata berkaca-kaca. Sayang, kamu kenapa bisa kayak gini? Tanya Dewa dengan mengecup kening istrinya dengan tangan yang menggenggam erat tangan Feli. Laki-laki itu terlihat begitu khawatir dan masih sedikit gemetaran. Mas, aku tidak apa-apa. Kata dokter, ini sudah biasa terjadi pada ibu H4 mil, ujar Feli dengan tersenyum manis. H4 mil, kamu hamil sayang? Tanya Dewa tak percaya. Feli mengangguk dengan tersenyum haru. Ya, perkiraan sekarang berjalan 4 minggu.
Sayang, ini beneran. Terima kasih sayang. Dewa langsung berhamburan memeluk tubuh istrinya, serta mencium seluruh wajah istrinya tanpa terlewati sedikitpun. Air mata Dewa menetes sudah tidak dapat ia bendung lagi, saking bahagianya mendengar istrinya H4 mil buah cinta mereka. Aku akan jadi papi dan kamu jadi mami sayang. Aku sangat tidak sabar mendengar anak kita memanggil kita mami dan papi, ucap Dewa menatap wajah istrinya dengan mata berairnya. Laki-laki itu tidak bisa berhenti untuk menangis. Feli pun juga menatap sang suami dengan mata yang berkaca-kaca, apalagi saat melihat suaminya menangis karena bahagia, membuat hatinya menghangat. Apa kamu bahagia? Tanya Feli sembari mengusap pipi suaminya yang basah. Sangat, aku sangat bahagia buah cinta kita telah hadir, tidak sia-sia aku mencetak tiap malam. Dewa mengsatu umbe satu bir istrinya. Terima kasih mami, papi sangat bahagia, ujar Dewa lagi. Entah kenapa Feli sedikit geli mendengar panggilan itu. Pokoknya kamu tidak boleh bekerja lagi, sekarang ada yang harus kamu jaga. Aku tidak ingin anak kita kelelahan, titah Dewa tegas. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan itu, ujar Feli tersenyum. Terima kasih sayang, jaga buah cinta kita baik-baik sayang. Tangan Dewa bergerak mengelus perut rata istrinya dengan lembut. Papa mama, sama ayah bunda pasti bahagia mendengar kabar ini. Iya, pasti mereka bahagia. Apalagi ayah bunda beliau sempat khawatir dengan hubungan kita. Feli tidak melanjutkan ucapannya lagi, melihat wajah sendu Dewa. Pasti suaminya masih merasa bersalah. Abis ini kita periksa ke dokter kandungan ya, Mas. Ujar Feli mengalihkan ucapnya. Tadi yang menangani Feli bukanlah Dok 3R kandungan, namun Dok 3R tersebut sangat yakin jika Feli tengah mengandung dan menyarankan agar Feli periksa ke Dok 3R kandungan. Iya sayang. Jawab Dewa mengusap kepala istrinya. Akhirnya Dewa membawa Feli untuk periksa ke Dok 3R kandungan dan ternyata benar saja, setelah di USG Feli benar-benar hamil dan usia kandungnya baru 4 minggu sesuai prediksi Dok 3R umum tadi. Setelah pemeriksaan selesai, Dewa dan Feli memutuskan pulang setelah sebelumnya menebus resep dari dokter kandungan. Bab 75. Akhirnya Dewa membawa Feli untuk periksa ke dokter kandungan dan ternyata benar saja, setelah di USG Feli benar-benar hamil dan usia kandungnya baru 4 minggu sesuai prediksi dokter umum tadi. Setelah pemeriksaan selesai, Dewa dan Feli memutuskan pulang setelah sebelumnya menebus resep dari Dok 3R kandungan. Pulang dari rumah sakit, Dewa tidak kembali ke perusahaannya. Dia lebih memilih pulang dan menghabiskan waktunya bersama istrinya di rumah, padahal pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Namun laki-laki itu tidak peduli. Beruntung hari ini tidak ada jadwal meeting jadi Dewa sedikit tenang meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Dok 3R sudah memberikan beberapa penjelasan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Dewa dengan seksama menyimak penjelasan yang Dok 3R berikan, namun laki-laki itu menjadi cemberut saat Dok 3R mengatakan jangan terlalu sering berhubungan suami istri karena kandungan Feli masih sangat muda, seminggu cukup 2 kali katanya. Dan juga ibu hamil tidak boleh kecapean dan stres, membuat Dewa harus menjadi suami yang siaga dan harus ekstra menjaga kehamilan pertama sang istri. Laki-laki itu pasti akan bersikap posesif kepada istrinya. Saat dalam perjalanan pulang mereka menyempatkan untuk mampir ke supermarket untuk membeli susu hamil dan juga beberapa buah-buahan segar untuk si Bumil. Tentu saja si Pakmil juga ikut-ikutan membeli buah yang dia inginkan. Sepasang suami istri itu, saat ini tengah bersantai di ruang keluarga menikmati waktu sore berdua.
Dewa terlihat begitu manja pada istrinya, laki-laki itu menyandarkan kepalanya di bahu sang istri, sementara tangannya tidak berhenti mengusap perut istrinya dengan lembut. Keadaan sepertinya terbalik, seharusnya istri yang sedang hamilah yang harusnya bermanja, ini justru sang suami yang terlihat ingin dimanja-manja oleh sang istri. Sayang, aku tidak sabar ingin melihat dia lahir. Kalau dia laki-laki, pasti akan tampan sepertiku. Kalau dia perempuan pasti juga akan cantik mirip sepertiku, ujar Dewa sambil mendusel manja di dada gemoy sang istri. Dewa sangat ingin sekali, anaknya kelak mirip dengannya. Entah itu baik laki-laki maupun perempuan pokoknya harus mirip dengannya, tidak ada bantahan. Mas, kok semua harus mirip kamu sih? Seharusnya mirip aku kan yang mengandung dia. Protes Feli dengan cemberut. Ih, kamu jangan salah, aku kan yang nanem bonihnya. Ibarat kata aku tuh yang nanem bonih di R4 Himu tiap malam, jadi anak kita pasti mirip denganku lah, kamu tuh cuma ditugaskan untuk mengandung bonihku sayang. Jelas Dewa ngaco, sambil mengelus perut rata Feli dan sesekali menciuminya. Terserah deh. Tapi ingat kamu harus menahan diri dulu, Dok 3R bilang tidak boleh sering-sering melakukan hal itu. Awas aja kalau kamu malam-malam ngajak bergentayangan, ujar Feli mengingatkan suaminya, yang memang setiap malam tidak pernah absen untuk meminta jatah. Bahkan di pagi hari pun kerap kali suaminya itu merengek meminta jatah padanya. Mendengar itu, Dewa mendongak menatap istrinya dengan wajah yang cemberut mengemaskan. Setelah dilihat-lihat suaminya itu sangat berubah semenjak dirinya hamil, menjadi lebih manja dan sensitif. Iya, sayang. Tapi kalau Mimi cucu boleh ya. Janji tidak lebih, rengek Dewa. Dia bisa menahan untuk tidak meni tiga entu istrinya demi sang buah hati yang baru tumbuh, akan tetapi dia harus tetap dapat jatah Mimi cucu, yang selalu ia dapatkan tiap malamnya menemani tidurnya. Feli hanya mengangguk pasrah, dengan tersenyum lembut menatap suaminya. Tentu saja Mas, kamu akan tetap mendapatkannya. Jawab Feli membuat Dewa tersenyum cerah. Kalau Mimi cucu sekarang boleh, dong. Dewa mendusel-duselkan wajahnya di dada istrinya yang makin gemoy itu, tangannya sudah bergerak hendak membuka kaos oblong yang dikenakan istrinya, namun ia urungkan saat mendengar suara teriak cempreng yang memanggil nama istrinya. Dewa mendengus saat acara Mimi cucunya gagal sore ini. Ingin sekali dirinya menyumpal mulut orang yang berteriak cempreng itu. Is, mengganggu saja sih. Orang mau Mimi cucu gagal kan, gerutu Dewa kesal sambil memperbaiki kaos istrinya. Sabar Mas, nanti malam kan juga bisa, lagian ini masih sore. Ujar Feli mengelus kepala suaminya dengan lembut, mereka sudah seperti pasangan ibu dan anak kalau seperti itu. Iya baby. Dewa kembali mendusel dan memeluk istrinya dengan manja, dan menatap sengit seseorang yang menghampiri mereka dengan berteriak tadi.